Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'dah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena kita diwujudkan ke alam dunia ini dan mendapatkan kenikmatan terbesar di dunia, yakni diberi iman Islam. Semoga kelak di akhirat juga diberi kenikmatan terbesar, yakni melihat keagungan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bersama di surga Firdaus dengan beliau, dan alangkah istimewanya segala sesuatu atau segala hal yang bersinggungan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apa saja yang disandarkan kepada beliau akan menjadi mulia. Semisal kitab suci itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi kitab suci yang paling mulia, yakni Al-Quran. Kemudian umat yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Di Ramadan ini menjadi anugerah bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya banyak sekali pahala yang dilipat gandakan. Jadi kalau pahala itu menjadi anugerah Allah, terserah Allah melipat gandakan. Jadi ada yang sudah ditentukan 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, sampai tak terhitung. Sampai ada ibadah yang hanya Allah sendiri yang akan membalasnya, dan hanya Allah yang tahu. Seperti puasa. Jadi kalau ibadah yang lain itu nanti kembalinya kepada yang bersangkutan, tapi khusus puasa kembalinya kepada Allah. Allah lah yang akan memberi anugerah terhadap puasanya. Di dalam bulan Ramadan, bulan yang di situ Al-Quran diturunkan pertama kali. Dalam bulan Ramadan di situ ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni ibadah pada malam itu bagaikan ibadah 1000 bulan penuh. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi kalau umat terdahulu fisiknya kuat, umurnya panjang, amal ibadahnya banyak, dan kesempatan umat Nabi Muhammad untuk mengejar pahala-pahala dari umat terdahulu.
Jadi mengingat semakin lama manusia semakin lemah, umurnya semakin pendek, fisiknya juga ikut-ikutan semakin pendek. Jadi bayangkan tingginya Nabi Adam 60 zirah, 60 hasta, sekitar ya 3 kali lipat pohon kelapa. Ya, kalau sekarang orang paling tingginya sekitar ya 1-2 meter lah. Kalau umurnya dulu sampai ribuan tahun. Kalau sekarang dibuat rata-rata sekitar 60-70 tahunan. Dan orang dulu itu kuat-kuat. Jadi ibarat dulu Nabi Musa sekali pukul langsung pingsan, langsung mati. Sekarang orangnya lemah-lemah. Kita lanjutkan Mukhtarul Ahadits pada halaman 81 bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terakhir kemarin 81 bagian bawah, sekarang dilanjutkan halaman 82 paling atas. Ar-rihu utawi angin iku mirrohillahi saking ngersane Allah, takti teko apa rih birrahmati kelawan go rahmat, wa takti lan teko apa rih bil azabi kelawan go siksa. Angin adalah sesuatu yang berhembus dari sisi Allah. Jadi Allah mengirimkan angin dengan membawa rahmat dan ada kalanya membawa azab. Fa idza ra'aitumu mongko nalikane ningali sira kabeh ha ing rih fala tasubbu mongko aja misuwi sira kabeh ha ing rih was'alu lan nyuwun sira kabeh Allah ing Allah khairaha ing baguse rih wasta'idzu lan nyuwun pangreksa sira kabeh billahi kelawan Allah min syarriha saking alane rih. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah. Maka Nabi Muhammad memerintahkan, jika kalian semua melihat angin, maka jangan mencaci makinya, akan tapi mintalah kepada Allah akan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Jadi angin itu bermacam-macam. Ada angin, istilahnya angin ribut lah, ada angin ya, angin yang berputar-putar ya, ada tornado, torpedo, ada yang agak menggelikan ya, istilahnya puting beliung ya. Jadi angin-angin yang dahsyat. Jadi ada angin yang sepoi-sepoi, angin yang nanti semilir ya, angin yang bisa membawa kedamaian dan sebagainya. Ar-radha'atu utawi tunggal suson, saudara sepersusuan, iku tuharrimu ngaromake apa radha'ah ma ing barang tuharrimu kan ngaromake apa alwiladatu kelahiran. Jadi ini riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah.
saudara sepersusuan atau saudara sesusuan ini nanti berlaku sebagaimana saudara mahram. Maksudnya misalnya ada seorang bayi disusukan kepada seorang ibu, maka bayi ini terhadap ibu dan seluruh saudara mahramnya ini menjadi mahram ya. Jadi ibu dan semua saudara senasab ini menjadi mahram. Ya, mahram ini adalah mahram karena rodok, karena menyusui. Jadi menyusui kalau dulu 10 kali susuan, lalu ayatnya dinasakh menjadi 5 kali susuan. Maksudnya orang bisa masuk kategori saudara sepersusuan kalau bayi ya, ingat bayi, bukan yang sudah dewasa ya, gerang, pongkrang ya. Bayinya itu ya umurnya tidak lebih dari 2 tahun ya. Kemudian sang ibu sudah 9 tahunan, sudah balik. Dan air yang ia minum, air susu yang ia minum itu 5 kali susuan, maksudnya setiap 1 kali susuan itu kira-kira mengenyangkan. Jadi tidak peduli disusui langsung dari putingnya atau lewat sendok atau dot. Ya, yang penting 1 paket ia menyusu dan kenyang ya, entah dari air susu yang sebelah kanan atau kiri tidak masalah ya, bergantian tidak masalah, yang penting tidak jeda lama. Nah, kalau sudah 1 kali paket itu dihitung 1, nanti sampai 5 kali paket dia statusnya sebagai saudara mahram birrodok. Jadi menjadi haram dinikah. Jadi si bayi ini tidak boleh menikah dengan ibu yang menyusuinya dan seluruh saudara nasabnya. Nah, otomatis bayi ini kalau menyentuh sang ibu yang menyusuinya dan seluruh saudara nasabnya tidak membatalkan wudu. Ar-rashi utawi tukang nyogok, orang yang menyuap. Wal murtashi lan wong kang tampa sogo, orang yang menerima suap. Iku finnari ing dalam neraka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap ini berpotensi diazab di neraka. Ya, karena suap ini dahsyat kekuatannya ya, bisa menjadi pelicin, bisa memutarbalikkan fakta, bisa orang baik-baik dijebloskan ke penjara, atau sebaliknya orang yang seharusnya mendapat hukuman menjadi terbebas sama sekali. Jadi praktek suap menyuap. Harfuz zai, ai hadha bisadai iku harfuz zai, huruf za. Jadi zai, za sama. Zara, ziarah, sapa rajulun wong lanang, akhan ing sedulur, lahu kedue rajul, fi qaryatin ing dalam desa. Farsoda mongko mapakake sapa Allah lahu maring rajul malakan ing malaikat ala madrajatihi ing atase dalane rajul. Jadi dahulu kala ada seorang laki-laki ini mengunjungi saudaranya padahal di suatu kampung yang jauh. Kemudian Allah mengirim malaikat untuk menemui orang tersebut.
Jadi di tengah perjalanan ia dihadang oleh malaikat ini. Faqala nuli ucap sapa malak, aina ing dalem endi turidu ngarepake sira. Qala matur sapa raja, akhon ing sedulur li kedua ingsun fil qaryati ing dalem desa. Malaikat ini bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, saudaraku di sebuah desa. Jadi maksudnya ia ingin mengunjunginya. Faqala nuli dawuh sapa malak, halau apa ta iku keduwe akhon alaika ing atase sira min nikmatin utawi nikmat tarubu kang reksa sira ha ing nikmat. Qala matur sapa raja, la boten illa anni kejaba sak temene ingsun iku ohibu demen sapa ingsun hu ing akhon fillahi krana Allah. Ayat ta'lil. Qala dawuh sapa malak, fa inni mongko sak temene ingsun iku Rasulullah utusane Allah ilaika maring sira. Bi anna Allah kelawan sak temene Allah iku ahabba demen sapa Allah ka ing sira kama ahbabta kaya oleh demen sira hu ing akhon. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim as-Shaykhan. Di malaikat bertanya apakah ada sesuatu, apakah ada hal-hal yang mendorong dan sebagainya. Ternyata tidak. Jadi dia hanya berkata, saya mencintainya karena Allah. Jadi saudaranya ini dicintai ya semata-mata atas dasar karena Allah. Di cinta yang murni ya, tidak ada embel-embel, tidak ada iming-iming ya. Kadang-kadang orang itu mau mendekat kalau saat temannya kaya ya, mau mendekat kalau saat temannya sukses ya, saat mendekat kalau temannya sehat dan sebagainya. Tapi begitu mereka itu jatuh miskin atau sedang jatuh sakit atau sedang bangkrut dan sebagainya, mereka menjauh, takut dimintai hutangan ya, atau takut mungkin direpotkan dan sebagainya. Nah, kemudian malaikat ini memberitahu kepada orang tersebut, saya ini utusan Allah, saya disuruh untuk menyampaikan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan, mendapatkan payung. Jadi tidak akan terasa panas di saat orang-orang kepanasan, karena di pelataran kiamat nanti panas sekali, matahari didekatkan dan hamparan untuk berpijak itu dari semisal perak. Jadi di atas panas, di bawah memantulkan panas. Jadi makanya banyak orang yang berkeringat ya, sampai keringatnya itu apa? Sampai ada yang sebatas mata kaki, ada yang sebatas lutut, sebatas pusar ya, sebatas leher, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri karena saking panasnya, saking teriknya.
Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.